Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Nur Saada. Kali ini kita akan membuat simulasi jaringan komputer 4 gedung dengan 100 PC serta konfigurasi web server dan juga proxy. Langsung saja kita lihat studi kasus juga ketentuan yang digunakan sebagai berikut. Kemudian desain yang akan saya gunakan sebagai berikut. Di dalam ketentuan tertera minimal 4 gedung dengan masing-masing kelas yang berbeda. Saya menggunakan 4 gedung dengan kelas yang berbeda. Gedung A IP kelas A, gedung B IP kelas B, gedung C IP kelas C, gedung D IP kelas A. Untuk menghubungkan antar gedung ini, saya menggunakan 4 router yang nantinya akan saling terhubung. Nah, sekarang kita lihat di setiap gedungnya. Setiap gedung ini saya buat menjadi 2 lantai. Satu lantai ini memiliki 1 switch, jadi satu gedung ini memiliki 2 switch. Untuk tempat penyimpanannya sendiri saya gunakan sistem cloud computing karena pengaruhnya sangat banyak untuk perusahaan-perusahaan, memudahkan dalam interaksi dari satu komputer ke komputer lain tanpa memakan biaya yang banyak. Saya menggunakan tambahan DSL modem sebagai penghubungnya karena hanya butuh jaringan internet dan memiliki satu server yang terpusat. Langsung saja kita buka Cisco paket tracernya. Di sini saya telah menyediakan semua perangkat yang digunakan. Kita lihat di setiap gedung ini memiliki 25 PC. Di lantai pertama ada 12 PC, kemudian di lantai kedua ada 13 PC. Kita lihat perangkat lainnya lebih dekat. Saya gunakan server PT, kemudian cloud PT, dan DSL modem PT. Untuk switchnya saya gunakan 29524. Dengan physical device-nya kita lihat ada 24 port. Nah, untuk routernya sendiri saya gunakan router PT dengan tambahan 3 port Ethernet. Kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan PT router NM1CE 3 buah ya. Kita tambahkan. Jangan lupa hidupkan lagi. Untuk router lainnya juga sama. Kita hubungkan dari server ke cloud. Gunakan kabel copper straight through dari FA0 ke Ethernet 6. Kemudian dari modem ke cloud dari port 0 ke modem 4. Sekarang kita hubungkan semua PC. Kita mulai dari sini. Gunakan kabel copper straight through FA0 ke FA1, FA0 ke FA2 dan seterusnya. Untuk lebih cepat kita gunakan kabel automatic yang akan menghubungkan secara otomatis tanpa harus memilih lagi. Kita percepat saja. Nah, semuanya telah terhubung. Sekarang kita hubungkan switch ke router menggunakan kabel copper straight through dari FA13 ke FA0. Untuk lantai 2 nya kita gunakan dari FA14 ke Ethernet 6. Yang lainnya juga sama. Sekarang kita hubungkan dari modem dulu, port 1 ke FA1/0. Sekarang dari router ke router kita hubungkan menggunakan kabel crossover Ethernet 7, Ethernet 7, kemudian dari A ke C atau C ke A Ethernet 8. Yang satunya juga sama. Nah, saya telah menyediakan juga memperapih semuanya menggunakan SCAD antar lantai. Saya juga telah menuliskan nomor gateway yang akan digunakan sebagai berikut. Langsung saja sekarang kita atur konfigurasi IP-nya dari server dulu ya. Kita masukkan yang ini 192.168.51, kemudian gateway-nya
Yang ini 192.168.55. Sekarang kita beralih ke IP konfigurasi PC di setiap gedung. Untuk gedung A kita gunakan IP kelas A dengan subnet mask 8, kemudian IP addressnya 100.111. Untuk PC 1, untuk PC 12 kita urutkan saja, ganti belakangnya. Kemudian untuk lantai 2 nya kita gunakan IP address 110.1.113. Untuk PC 13 berurut hingga PC 25. Kemudian untuk gedung B kita gunakan IP kelas B dengan subnet mask 16. IP addressnya seperti berikut. Seperti tadi, ganti saja belakangnya. Untuk PC di gedung B lantai 1, untuk lantai 2 nya sebagai berikut dengan gateway berikut. Kita beralih ke gedung D. Gedung D ini menggunakan IP kelas A dengan subnet mask 8, kemudian IP addressnya 120.1.110 hingga 120. Kemudian untuk lantai 2 nya sebagai berikut dengan gateway berikut. Satu lagi, gedung C kita gunakan IP kelas C dengan subnet masknya 24. IP addressnya seperti berikut, kita ganti saja seperti tadi belakangnya. Untuk PC di lantai 1, untuk lantai 2 nya IP addressnya berikut dan gateway-nya berikut. Sekarang kita beralih ke konfigurasi interface pada router. Kita ke router A dulu. Kita bisa mengisinya pada tab CLI ataupun config langsung interface FA0 100.221, klik on ya. Kemudian yang ke server 192.168.55. Yang ke lantai 2 kita isikan 110.231, klik on. Kemudian yang ke router B Ethernet 7. Nah, ini belakangnya kita ganti jadi 255 255 252. Klik on ya. Kemudian Ethernet 8. Nah, selesai. Kita lihat di tab CLI-nya seperti berikut. Kita exit aja. Exit, kemudian write. Selesai. Kita ke router B. Kita isikan dulu ya, caranya sama seperti tadi. Oke, telah selesai. Sekarang kita lakukan uji koneksi. Kita ping dulu ke PC di gedung yang sama, hasilnya successful, namun ke gedung lain hasilnya failed.
Kita coba ya ke gedung lainnya, file juga, satu lagi, file juga. Kita lihat di command prompt-nya, hasilnya akan destination host and reachable. Nah, untuk menghubungkannya kita lakukan konfigurasi routing RIP. Kita bisa lakukan di tab CLI ataupun config RIP, kemudian kita masukkan gateway pada gedung tersebut. Kita masukkan semua gateway yang ada ya. Nah, ke server juga kita masukkan gateway-nya. Kemudian yang menghubungkan antar router. Ini telah mencakup semua antar router ini. Kita beralih ke gedung B. Lantai 2-nya kita masukkan. Kemudian gedung D. Satu lagi gedung C. Kita lihat di tab CLI-nya seperti berikut, kita end saja, kemudian write. Selesai. Kita lakukan pada router B, C, dan D dengan cara yang sama ya. Kita masukkan dulu gateway yang di gedung tersebut. Kemudian yang menghubungkan antar router. Gedung A. Jangan lupa yang ke server juga kita masukkan ya. Ke gedung lain, gedung C. Kemudian gedung D. Jangan sampai ada yang terlewat, nanti tidak akan terhubung. Oke. Kita end, kemudian write. Untuk router lainnya juga sama. Sekarang kita coba ping lagi. Hasilnya successful. Ke gedung lain tadi hasilnya pilot, sekarang successful. Kita lihat ya. Successful juga ke gedung C. Successful, berarti semuanya telah terhubung. Kita coba ping ke server dari gedung A. Hasilnya successful, berarti semua telah terhubung. Gedung B. Gedung C. Kemudian di gedung D. Kalau gagal kita coba 2 kali ya. Hasilnya successful. Oke, sekarang kita buat konfigurasi web server. Kita ke service, kemudian HTTP, lalu membuat file HTML. Saya membuat 6 file HTML. Kita ke index dulu, kita lihat. Kita buka di PC lain supaya terlihat hasilnya. Masukkan IP dari server tersebut, lalu hasilnya akan keluar. Nah, di sini adalah tag untuk membuat sebuah dokumen HTML, lalu ini sebagai penutup. Kemudian center agar ini berada di tengah. Kemudian ukuran dan juga warna dari tulisan Millennials Academy. Warnanya kita sesuaikan saja seperti yang diinginkan. Kita coba ganti jadi red ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti berikut. Saya akan ganti lagi menjadi biru. Kemudian ini adalah tag untuk sebagai penutup. HR ini untuk garis horizontal. Kita bisa ubah warnanya juga. Saya buat web ini Millennials Academy ini mengenai bimbel, offline dan juga online.
Sekarang kita beralih, kita buat quick links. P ini untuk membuat paragraf, kemudian kita buat tag quick link. Ini berdasarkan nama file HTML-nya. Kemudian home ini adalah tampilan di sini. Tentang kami, our service, pendaftaran, juga kontak us. Kita lihat ke home seperti berikut. Filenya pun tidak jauh berbeda seperti tadi. Ke tentang kami, sama. Justify itu untuk rata kiri dan kanan. Kemudian our service kita buat lagi. Nah, untuk program offline juga online kita buat lagi file HTML, namun saya tidak buat karena sebagai contoh saja. Kemudian pendaftaran untuk pendaftarannya. Kemudian our contact us sebagai berikut. Sekarang kita coba di PC di gedung lain, apakah sudah bisa dibuka. Kita tinggal masuk saja ke web browser, kita masukkan IP servernya. Nah, sudah bisa terbuka. PC di gedung lain kita coba 192.168.51. Oke, setelah berhasil, sekarang kita lakukan proxy, konfigurasi proxy. Kita lakukan di gedung A saja ya. Untuk permitnya kita lakukan ke PC di lantai 1, untuk denanya PC di lantai 2. Kita coba dulu ya, ke lantai 2 itu hasilnya masih successful. Dari PC di gedung lain kita coba, masih successful juga. Sekarang kita ke tab CLI, kemudian enable config terminal, kemudian access list one permit, artinya diizinkan. PC yang diizinkan itu dari PC di lantai 1, kita masukkan IP addressnya 100.111 sampai PC 12, kita copy saja, paste, kemudian ganti belakangnya sampai PC 12. Nah, sekarang bagian deny-nya access list one deny host semua PC di lantai 2. Kita masukkan IP addressnya 110.1.2.13 sampai PC 25. Kita ganti belakangnya saja. Setelah selesai, kemudian internet FA 0/0, kita ketikkan berikut, lantai 2 nya internet 6/0, exit, kemudian write. Nah, telah selesai. Sekarang kita coba ke lantai 2 tadi hasilnya successful, sekarang jadi valid. Kita coba ya dari gedung lain. Nah, ke lantai 1 itu permit, berarti masih diizinkan, hasilnya akan successful. Ini yang ke lantai 2 hasilnya semua valid. Kita coba ke lantai 1 yang permit pitches. Kita coba pada command prompt ya, ke lantai 2 dulu ya, hasilnya RTO. Kemudian ke lantai 1
sudah selesai. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.